98.1 FM Darussalam Top Tegal Radio. Mudah didengar, sulit dilupakan. Dari kawasan pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Kalibakong 88.1 Darussalam Top Tegal Radio. Dari kawasan pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung 88.1 Darussalam FM Top Tegal Radio. Mudah didengar, sulit dilupakan. Mutiara Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Yang Anda dengarkan sekarang Radio Darussalam FM. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara KHI Konsultasi Hukum Islam bersama pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung, Dr. Andes Kiai Haji Jamil Muslim MSI. KHI mengulas seputar hukum-hukum Islam. Luaskan dari Jalan Raya Kalibakung nomor 10, jalur menuju objek wisata Guci Kabupaten Tegal. Inilah 88.1 Darussalam FM Top Tegal Radio. Kita jelang acara berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dengan iman bersama 88.1 Darussalam FM Top Tegal Radio, mudah didengar, sulit dilupakan. Tentunya masih dipancar langsung dari Jalan Raya Kalibakung nomor 10, jalur menuju objek wisata Guci Kabupaten Tegal, atau lebih depannya lagi di kompleks Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung. Radio dengan sajian ilmu, musik dan juga dakwah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung, Abah Yai Musim, beserta keluarga yang senantiasa kami harapkan ilmunya, terkadang juga para santriwan santriwati Pondok Pesantren Darussalam dan juga para ikhwan akhwat, para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, wabil khusus para pecinta konsultasi hukum Islam ya, yang selalu standby di malam hari ini. Alhamdulillah di malam hari ini, di malam ke-18 bulan suci Ramadan, kita dapat berjumpa lagi tentunya di acara KHI Konsultasi Hukum Islam, mengulas seputar hukum-hukum Islam. Baik, namun sebelum kembali acara pada kesempatan malam hari ini, mari kita buka acara terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah ala hadiniyah wa likunnatin sholihillah hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa alihi kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah tadi, acara konsultasi hukum Islam pada malam hari ini bergantung kelancaran dan sampai lunas nanti. Acara konsultasi hukum Islam yang akan dipandu langsung oleh beliau, Abah Yai Muslim, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya
rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, wabil khusus pecinta konsultasi hukum Islam yang kami hormati, para santri, putra-putri, para alumni, para wali santri, semuanya yang mendengarkan suara kami pada kesempatan malam hari ini, baik yang ada di wilayah Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal dan sekitarnya, termasuk di daerah-daerah lain seperti di Jawa Barat, ya, Jakarta, Jawa Timur, mungkin bisa di Mekah, Madinah, di luar negeri yang memantau suara kami lewat streaming Radio Darussalam Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung. Semuanya yang kami hormati, kami cintai, dan para santri putra maupun putri yang kami sayangi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa kumpul bersama dalam rangka melaksanakan acara konsultasi hukum Islam. Untuk pada malam hari ini kami akan mengambil tema dua sekalian, yaitu malam Lailatul Qadar dan hari raya Idul Fitri. Karena bentar lagi kita akan masuki tanggal 21 ke atas, dan setelah itu kita akan memasuki Idul Fitri. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang dikira-kirakan. Yang demikian itu sesuai apa yang disampaikan oleh Allah, Lailatul Qadri, malam yang dikira-kirakan. Dan sebetulnya apa sih malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar yaitu malam di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya turun di muka bumi ini untuk menyampaikan salam kepada orang-orang yang sedang beribadah. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
sampai datangnya fajar atau sampai waktu subuh. Dan kalau kita melihat bahwa apa yang namanya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang katakan saja bonus, ya. Bonus untuk Nabi Muhammad dan umatnya, karena malam itu dikatakan dalam surat Al-Qadar khairum min alfi sahr. Jadi malam itu kalau kita akan bisa pas waktu malam itu datang kita sedang beribadah, kita akan mendapatkan pahala bagaikan kita melaksanakan ibadah selama alfu sahrin, 1000 bulan, ya. Jadi banyak sekali. Sekarang yang perlu kami sampaikan, kenapa kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi bonus seperti itu? Karena umat-umat sebelumnya itu tidak ada, ya. Zaman Nabi Adam tidak ada, zaman Nabi Idris tidak ada, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa tidak ada Lailatul Qadar itu. Ini kalau kita melihat, ya, penyebab dari turunnya malam Lailatul Qadar itu banyak sekali riwayat, ya. Saya akan mengambilkan satu riwayat yang disampaikan hadisnya itu dari Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Kenapa Rasulullah diberi yang namanya Lailatul Qadar, padahal nabi-nabi sebelumnya itu tidak? Ini dalam satu riwayat dijelaskan pada zaman Nabi Musa itu ada orang yang namanya Sam'un, di mana Sam'un itu kalau orang sekarang itu dikatakan orang yang sakti mandraguna, ya. Jadi tidak ada orang yang bisa mengalahkan Sam'un itu, di mana Sam'un itu hidup selama 1000 bulan, ya. Itu hanya untuk dihabiskan waktunya untuk li'ila'i kalimatillah, untuk berjuang membela agamanya Allah, berjuang memusuhi orang-orang yang tidak senang terhadap agama Allah, atau yang dimaksud adalah memusuhi orang-orang kafir selama 1000 bulan. Jadi umurnya dia itu hampir dihabiskan untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya Sam'un itu tidak ada yang mengalahkan, ya. Karena apa? Karena beliau itu diberi kehebatan, giginya itu kalau ingin minum tidak ada minuman, itu Allah memberikan minuman dari celah-celah giginya. Kalau ingin makan tidak ada makanan, ya Allah memberikan makanan dari celah-celah giginya. Itu dalam satu riwayat itu diterangkan seperti itu. Silahkan panjenengan kalau kepengin tahu, baca saja kitab Durratun Nasihin, ya. Jadi waktu itu Nabi itu mendengar tentang sejarah Sam'un yang begitu kuatnya, begitu hebatnya, tetapi kehebatan kekuatan dari Pak Sam'un itu semuanya dicurahkan untuk membela agama Allah, semuanya dicurahkan untuk menghabisi atau menyadarkan orang-orang kafir. Sehingga Nabi pada waktu itu setelah mendengar ceritanya
Sam'un itu Nabi mikir. Sam'un kuatnya seperti itu, Sam'un perjuangannya seperti itu. Kira-kira umat saya itu nanti ada yang seperti itu perjuangannya sehingga mendapatkan pahala seperti Sam'un itu, apa ada apa tidak? Nabi mikir-mikir, merasa khawatir kalau umatnya itu nanti tidak akan mendapatkan pahala dalam melaksanakan ibadah seperti pahalanya Pak Sam'un itu. Karena apa? Karena Nabi tahu umatnya itu orangnya kecil-kecil, orangnya cengeng-cengeng, ya, orangnya males-males, ya. Nabi prihatin, kira-kira ada enggak yang nantinya seperti pahalanya itu seperti pahala Pak Sam'un itu. Ketika Nabi itu merenung seperti itu, turunlah surat Al-Qadar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Turunlah ayat itu, surat itu. Perlu saya sampaikan, dikatakan dalam surat itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya di dalam Lailatul Qadar itu kalau ada orang beribadah, apa itu sholat sunnah, apa itu baca Quran, itu akan diberi pahala seperti, katakan sholat sunnah, seperti pahalanya orang sholat sunnah 1000 bulan. Kalau baca Quran seperti orang membaca Quran selama 1000 bulan. Jadi luar biasa itu bonus yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita sebagai umatnya. Oleh karenanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, silahkan Anda sekalian berusaha bagaimana caranya agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nabi pernah ditanya, Lailatul Qadar itu turunnya kapan? Nabi menjawab, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Nabi dilihat setiap tanggal 21 ke atas itu Nabi betul-betul jungkung akan ibadah. Artinya konsentrasi dalam beribadah, ibadahnya ditingkatkan, terutama ketika tanggal likuran yang ganjil, berarti tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Itu Nabi setiap tanggal likuran yang ganjil itu Nabi betul-betul meningkatkan ibadah, sehingga para sahabat mengambil kesimpulan kalau begitu turunnya Lailatul Qadar itu barangkali ya pokoknya tanggal selikur ke atas dan tanggal-tanggal yang ganjil ya. Jadi sampai hari ini, sampai Nabi wafat itu Nabi tidak menjelaskan kapan waktunya, tetapi Nabi memberikan isyarat kalau tanggal selikur Qiyamul Lailnya itu lebih mantap. Tanggal 23 ya sama lebih mantap, tanggal 25 lebih mantap daripada tanggal 24, tanggal 27 lebih mantap daripada tanggal 26.
inilah merupakan tanda bahwa Lailatul Qadar itu turunnya di tanggal-tanggal itu. Dan tanya lagi, kira-kira tanda-tandanya apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya kalau tanya tanda-tandanya yang namanya Lailatul Qadar, situasinya itu tenang. Terus bintang-bintang itu kemerlapan, ya. Bintang itu pada kelihatan jelas. Situasinya tidak dingin, tidak panas. Itu kalau di negara kita, tapi kalau di kutub utara ya tetap dingin, ya. Jadi situasinya itu tenang, ya. Nah itulah yang bisa kita istilahnya harapkan atau kita bisa ngener-ner, ya, tanggal likuran yang ganjil, ya. Adapun jelasnya turunnya itu kapan, Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Tetapi perlu kami sampaikan, ya, saya sendiri tidak menyombongkan diri, saya mungkin pernah mengalami Lailatul Qadar, tapi alhamdulillah saya sampai hari ini, ya, mulai saya itu masih bujang, ya. Itu kalau bulan Ramadan saya pasti tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 sampai tanggal 29 saya berusaha untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga tanggal-tanggal itu saya bahasa kalibakunge berusaha mempengakan ibadah. Dan saya sudah sering mengalami membedakan antara tanggal 21, 23, 25, 27, tanggal 29 yang saya sering merasakan melihat bintang-bintang di atas bersinar padang, situasinya juga tidak dingin, tidak panas, tenang. Itu sering kami dapatkan kalau tanggal 27, ya. Itu yang saya sering mendapatkan, dan saya sejak saya masih seperti kamu, ya, seperti kamu masih muda-muda seperti itu, saya biasa. Wong saya itu sejak dulu senengnya bergaul dengan orang-orang tua, orang-orang ahli ibadah, ya. Kalau sekarang di sini sudah ada masjid. Dulu waktu di sini belum ada masjid, saya masih bujangan, saya masih muda, ya, sudah berijis sudah, ya. Itu saya kalau iktikaf itu di masjid sana, di masjid tikungan itu, ya. Jadi kalau jam 2 saya berangkat ke sana, ya. Terkadang sama Bu Nyai, terkadang sendirian berangkat sana, ketemu dengan orang-orang tua di sana, ya. Itu setiap tanggal likuran. Tapi saya tidak menyombongkan diri, kira-kira saya sudah pernah mengalami Lailatul Qadar apa tidak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah, saya memang sejak malah sebelum kawin. Jadi sebelum kawin, sebelum nikah itu kan saya hidupnya di sini dengan orang tua saya. Saya meskipun masih kecil waktu itu, ya, MTS kelas 3, ya. Itu saya kalau Ramadan, ya, MTS kelas 2 dan kelas 3 itu pasti saya ke masjid sana bersama dengan orang-orang tua, ya. Saya tukang adzan, tukang puji-pujian di masjid yang itu ada di tikungan itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini masjidnya dekat, sehingga lebih kepenak, yaitu malam Lailatul Qadar, ya. Dah, nanti silakan muncul beberapa pertanyaan, nanti ditanyakan. Sekarang yang kedua, Idul Fitri, ya.
id itu artinya kembali, al-fitru ya itu artinya bersih. Jadi yang namanya Idul Fitri itu berarti kedudukan kita itu dalam keadaan bersih dari dari dosa, karena kita habis melaksanakan ibadah puasa dan ibadah qiyamul lail. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa di dalam bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, kesalahannya, dosanya itu akan dimaafkan. Ada lagi hadis yang lain, mangkoma. Kalau tadi mansoma ya, jadi ada mansoma, ada mankoma ya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Artinya barang siapa yang qiyamul lail ya di dalam bulan suci Ramadan, iman dan karena mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosanya itu akan dimaafkan semuanya ya. Sehingga diambil dari dua hadis ini, orang yang baru melaksanakan ibadah puasa itu Idul Fitri, kembali suci, dikatakan oleh Nabi kayaumi waladathu ummuh, bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Perlu kami sampaikan, yang namanya Idul Fitri itu apa? Harus untuk orang yang puasa. Ya intinya adalah itu, orang yang telah berpuasa. Loh kalau pamane orang yang tidak berpuasa siapa? Ya bolehlah beridul fitri. Tapi kalau kembali Idul Fitri, kembali suci, sebenarnya ya orang yang berpuasa. Jadi kalau orang yang tidak puasa ya tidak Idul Fitri, malah dosanya tambah akeh ya. Makanya kalau kita itu berdoa ketemu dengan teman-teman mengatakan minal aidin wal faizin, itu kembali minal aidin wal faizin itu adalah orang-orang kepada orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang qiyamul lail. Namun kita sebagai orang Islam tidak menutup ya kemungkinan orang yang tidak puasa ya monggo lah beridul fitri ya. Apalagi orang-orang Islam yang tidak berpuasa, nyatanya orang-orang non muslim saja kan kalau hari raya Idul Fitri kan melu rame-rame ya. Melu rame-rame plesir, melu rame-rame salaman, monine minal aidin wal faizin ya. Wong ngarani minal aidin jawabe wal faizin ya. Karena orang artine ya. Jadi silahkan, nggak apa-apa, ikut nggak apa-apa. Tapi kalau arti sebenarnya yang namanya Idul Fitri itu ya bagi kita yang telah melaksanakan puasa, yang telah merasakan qiyamul lail selama 1 bulan penuh ya. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Nabi, yang namanya orang yang beridul fitri itu bukan orang yang menggunakan pakaian yang baru, tetapi yang namanya idul fitri itu orang yang imannya itu baru, karena tas digembleng berpuasa berqiyamul lail, sehingga pasti imannya itu menjadi tambah, imannya menjadi baru. Laisal id mayal bisu libasal jadid walakinal id man yazidu man imanuhu yazid. Jadi orang yang beridul fitri itu bukan orang yang menggunakan pakaian baru, menggunakan sepatu baru, menggunakan peci baru, mempunyai mobil baru, mempunyai rumah yang baru, itu bukan.
tapi yang namanya id adalah orang yang imannya tambah. Insya Allah kalau habis melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan qiyamul lail, orang tersebut imannya itu akan tambah ya. Jadi itulah yang namanya Idul Fitri. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Nanti panjang lebarnya dari kamu sekalian bertanya ya. Jadi nanti saya akan menggunakan begini. Nanti kalau yang tanya perempuan itu akan saya serahkan kepada laki-laki untuk jawab dulu. Nanti kalau yang tanya laki-laki, nanti perempuan yang saya persilahkan untuk menjawab. Makanya harus mikir KB ya, harus mikir KB. Nanti kalau bapak-bapak kaum muslimin muslimat ada yang bertanya, saya serahkan dulu kepada santri putri ya. Kalau santri putri sudah tidak bisa, saya serahkan kepada santri putra. Kalau dua-duanya sudah tidak bisa, abah yang akan jawab. Atau mungkin Ustadz Ridho ya, atau Ustadz Alwi yang akan jawab. Nanti kalau sudah nggak bisa jawab semua, abah sing mau jawab ya. Jadi kami persilahkan untuk yang pertama kepada santri putri, monggo dengan menyampaikan nama ya, terus alamatnya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nasya Putri dari Brebes. Mbak izin bertanya. Dari mana? Dari mana? Dari Brebes. Maulida Putri. Maulida Nasya Putri. Apa? Maulida Anasya Putri. Undangannya apa? Maulida. Maulida ya. Monggo dari Brebes. Mbak izin bertanya, apakah ada amalan-amalan atau zikir atau sholat tertentu yang harus kita lakukan pada saat malam Lailatul Qadar? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah zaman dulu saat Idul Fitri harus saling bersilaturahmi kepada para saudara-saudaranya? Puan, ya. matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maulida dari Brebes ya. Silahkan untuk laki-laki, ada pertanyaan, apakah ada zikir tertentu pada malam Lailatul Qadar? Ya, silahkan jawab. Siapa yang mau jawab? Laki-laki. Ayo Mas Santri jawab ya. Ini belajar pintar menjawab pertanyaan, pintar bertanya ya. Saya persilahkan Repa, ayo jawab. Nanti kalau nggak bisa jawab, saya suruh berdiri. Jawab, saya jawabnya. Ya, silakan monggo. Jumeneng. Monggo, ngadeg. Sekarang yang kedua, Hasim. Didengarkan kalau ada orang bertanya. Ya, tidak ada zikir tertentu, lumayan jawab. Yang ketiga si Jidan.
Ya silakan berdiri. Berdiri. Ya. Fatih. Ya wis ngadeg teh. Ya. Penak ngadeg ya, ngadeg dalat ya. Dah berarti nggak ada yang bisa jawab ya. Coba Mas Rido jawab. Wah, ora bisa ya Mas Rido jangan ngadeg ya. Silakan. Ini biar hidup semua ya, ini orang ngantuk. Ya. Maksud saya biar kalau ada orang bertanya semuanya memperhatikan ya. Jawabannya apa? Kang Rido. Ada zikir tertentu apa tidak? Ya Alwi. Rido ta kon jagong wis, jagong. Jagong. Ya Wi. Aja mungkin kira-kira ada apa enggak. Karin jawab terus ada utama tidak ada angka. Iya. Terima kasih semuanya, tidak ada yang jawab benar ya. Jadi ada zikir tertentu dalam rangka kita ngarep-arep tekane Lailatul Qadar, yaitu kita istighfar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Itu zikir tertentu ya. Adapun yang lain silahkan, pan maca Quran sagluntung monggo, pan sholat jengkang jengking nganti subuh ya monggo ya. Tapi zikir tertentu yang diajarkan kepada kita dari Nabi itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Silahkan perempuan lagi, monggo. Laki-laki nringokna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nabila Zahira. Sing jelas. Perkenalkan nama saya Nabila Zahira. Nabila Zahira. Ya. Mbak izin bertanya Di umain di dari Sumur Panggang. ya, yang ya sapal ya, mung ya ben pada ngerti. Ya Bil. Mbak izin bertanya tapi di luar tema. Kitab yang diturunkan di kitab Qadir Qais kan diterangkan kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi ada 104 kitab. 10 kitab diturunkan kepada Nabi Adam, 50 kitab diturunkan kepada Nabi Syed, 30 kitab diturunkan kepada Nabi Idris, 10 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan 4 kitab diturunkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Muhammad. Pertanyaannya, termasuk golongan apakah Nabi Syed itu? Kenapa Allah menurunkan kitab paling banyak kepada Nabi Syed dibanding nabi-nabi yang lain? Dan apakah ada hadis atau dalil yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan 50 kitab kepada Nabi Syed? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takone dawa nemen ya. Intinya apa coba yang ditanyakan apa? Apakah ada hadis atau dalil yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan 50 kitab kepada Nabi Syed? Coba Wahyu jawabannya. Gampang kok, ada Pak Langka ya. Ada apa enggak ada? Ada. Monine pipen. Coba Jamal, Mal. Nah, ada apa enggak ada?
Boten ngertos ya. Kayonge apike miki sing siji Wahyu tur kon ngadeg krin, ngadeg sedelat. Ben ora ngantuk Wahyu ngadeg. Ya, ngadeg. Coba si Rifki ada apa enggak? Kayaknya ya, jawabnya kayaknya ya. Ya wis ngadeg bae wis, ya wis. Ngadeg sedelat ya. Kang Ridho kayonge ana ora ya? Enten. Ya. Kayonge anggo bahasa Indonesiane pe bisa ora? Napa nika? Ya hadise. Hadise. Ya takone hadis ya. Sing jelasaken Nabi Sis kita beaken men. Alwi dibantu. Monine pipe hadise. Ya. Yang ngertutu operator peta kon ngadeg kabeh, tapi karena mangani gue ya dadi wis nyagung bae ya. Jawabannya itu ada, tetapi saya sendiri tidak hafal. Nanti lain waktu saya buka kitabnya di kitab hadis Bukhari Muslim ya. Nanti lain waktu ya. Hebat ini pertanyaannya. Sing gawe apa? Sing gawe apa? Jujur tutukon ya. Sing gawe apa? Yang ngacung sing gawe kon ya. Jadi nanti lain waktu ya saya buka kitabnya ya, karena saya tidak hafal, kalau menyampaikan nanti salah malah jadi ora bener ya. Dah, sekarang satu lagi, ini enggak usah banyak-banyak, 3 saja. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Kaila Naswa dari Suradadi. Karena undangannya siapa? Kaila. Kaila. Kayak mobil ya? Apa? Kaila ya. Soalnya anak Kaila, anak Kaisa ya. Ini Kaisa ndi? Wah, goblon ya. Wis nyagong. Wis nyagong ya. Patire udah ngaji balik ya, goblon ya. Ya, terus nah. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menanggapi seorang laki-laki yang bukan muhrim ketika ingin bersalaman dengan perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau ana pertanyaan yang kedua ya, Bil? Iya. Pertanyaannya tadi kan 2 ya? Ya. 1 apa 2 ya? Ya. Aku yang keder, Bang. Pertanyaannya sing nulis kancane ya, ya wis. Ora wis ya. Bagaimana menanggapi salaman ya orang yang bukan muhrim ya. Ya sebaiknya jangan, kalau bukan muhrim jangan ya. Tapi kalau pamane darurat sudah kadung kan nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja pamane dudu muhrime langsung jememeg ya, kuwi bahaya ya. Padahal kita kalau bukan muhrim itu nggak boleh, senggolan itu nggak boleh ya. Akan menimbulkan madorot ya, menimbulkan syahwat. Kalau sudah menimbulkan syahwat itu maksiat ya. Maka seyogyanya kalau salaman
laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim ya iya seperti itu saja ya. Ya cobalah santri dibiasakan seperti itu ya, biar ya bedalah antara santri dan yang bukan santri. Kalau pamannya teman-temannya yang bukan santri yang enak kepenak kepor cemek ya itu bukan santri. Tapi kalau santri itu harus membedakan diri ya. Ini jawaban. Kira-kira sekarang saya mau tanya lawang bocah lanang lah sing paling terjawab lah nyong harapan takon lah. Wis ngantuk kabeh jidan bae sing anu ngantuk ya. Dah sekarang mic-nya bawa sini untuk laki-laki ini untuk tanya. Dan Mal. Bocah lanang gerakannya kaya ora hebat ya. Yo silahkan Jamalnya langsung nggak apa-apa ya. Jawadun bisa jawab orang ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Nama saya Jamaradi Saputra dari Desa Bandaratin. Arah undangannya apa? Jamal ya. Ya. Yo. Abah izin bertanya, apa saja keutamaan sholat tarawih dan apakah ada malam yang paling utama di bulan Ramadan kecuali malam Lailatul Qadar dan hari raya? Dan yang dimaksud 1000 bulan itu seperti 1 tahun ada 12 bulan, Bang. Apa gimana? Ya, nanti dihitung sendiri. Terus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba perempuan dijawab. Tadi pertanyaan yang pertama apa ya, Mal? Keutamaan nih. Iya. Apa saja keutamaan sholat tarawih? Ya. Dan apakah ada malam yang paling utama di bulan Ramadan kecuali malam Lailatul Qadar dan hari raya? Coba keutamaan sholat tarawih ada yang bisa jawab? Perempuan? Kayak mburi kayak sing kanda dawak baik ya. Ayo mburi jawab. Kasing gede-gede senengnya ning mburi ya. Nah. Sing pantekang ubar badas sing gede kudu ning ngarep. Ya. Coba jawab keutamaan sholat tarawih itu apa? Terus selain malam Lailatul Qadar ada malam yang istimewa lagi apa tidak? Coba. Keutamaannya apa Megi sholat tarawih? Kon bisa rawi. Udah. Dijawab apa jawab tuh? Kayong katon anu sih tuh. Kayong lagi galau kan. Ora, bukan kayong lagi galau, ada apa ya? Kalau bertanya tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, iya takutnya gue itu ya keutamaan sholat tarawih ya. Jadi sholat tarawih itu keutamaannya beda-beda, mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu beda-beda.
Itu ada hadisnya, ya. Kalau tadi Alwin jawab itu kan yang utama, ya, itu apa? Baca dzikir, ya. Tapi keutamaannya itu beda-beda dari hari ke hari, dari malam ke malam, ya. Terus yang kedua, apa ada malam yang lebih mulia daripada Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Tidak ada, hanya satu-satunya malam Lailatul Qadar. Kalau yang namanya nuzul Quran itu kan turunnya Quran, ya. Turunnya Quran itu berarti Quran diturunkan. Tapi kalau malam Lailatul Qadar itu Allah memerintahkan malaikat untuk datang ke dunia untuk menyampaikan salam kepada orang-orang yang sedang beribadah, ya. Lu anggar wong lagi gaplenan ora oleh Lailatul Qadar, ya. Wong lagi ono ya dud ora oleh, ya, ora. Jadi sing panolih kowe wong sing lagi ibadah. Ibadah apa saja yang kecil pun, meskipun kecil, itu kalau pas malam Lailatul Qadar itu pahalanya itu sama dengan ibadah tersebut selama 1000 bulan. Kalau kamu tanya 1000 bulan sih sapira diatung bae oh. Pamane sabulan apa sataune setahun kan 12 bulan, 1000 dibagi 12 kok dia pira kayak kowe bagi dewek, ya. Apa wis kelalen kowe hitung-hitungan kaya kowe, ya, kan esuk dibagi dewek, ya. Anggaran komputer ta ana HP tak hitung, ya, 1000 bulan kowe pirang tahun, ya. Sing gawe HP kowe apa Alwi pirang tahun wi? Anggo HP ora cepet ya pamane pira? Pira? Ya 80 apa? Iya, 83 tahun. Jadi 83 tahun. Orang sekarang itu umurnya kan paling 70, ya 80 lah. Wong-wong saiki kan 80 hebat, ya. Meskipun ada, saya kemarin ketemu orang umurnya sudah 85 tahun, sampai ada ketemu dengan Cina umurnya 95 tahun itu masih bisa jahit, ya. Tapi kalau rata-rata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin wasab'in, antara 60 dan 70, ya. Nah itu padahal yang namanya Lailatul Qadar itu 83 tahun, ya. Jadi luar biasa kalau orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya nanti kalau kamu sudah pada pulang, ini kan nanti tanggal 12 pulang, ya. Berarti kamu liburan sudah tidak di sini, silahkan di musola kamu, ya, di masjid kamu, ya, untuk mengadang, ya, bukan pas tanggal pirane itu turun Lailatul Qadar kamu sedang dalam keadaan ibadah, ya. Ini perempuan juga seperti itu, ya. Kalau bisa di masjid, ya. Kalau tidak bisa ya di rumah sama. Cuma bedanya kalau di rumah itu tidak bisa iktikaf, tapi kalau di masjid itu kita bisa iktikaf, ya. Demikian, ya. Ada lagi, ini dari laki-laki, 2 lagi, monggo. Ya. Hebat, sing takun malah yang cilik-cilik, ya. Hebat ya, mikir berarti, yo kan. Siapa nyarane ya kenal nak? Ya. Wis semonyo. Ya moni kok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agus Satrio dari Surat Haji. Izin bertanya. Arane siapa arane ya? Agus Satrio. Agus Satrio ya. Ya hebat. Takon terus kon ya Agus Satrio. Izin bertanya. Ya. Katanya di malam Lailatul Qadar Allah memerintahkan malaikat untuk menyampaikan salam kepada orang-orang yang suka beribadah. Menyampaikan salamnya itu bagaimana, Pak? Disampaikan langsung apa bagaimana? Ya. Yang kedua, jika wanita sedang haid tapi di malam Lailatul Qadar itu gimana? Katanya di malam Lailatul Qadar itu harus berbanyak ibadah. Ya terus. Sudah. Kalau di malam Lailatul Qadar apa tadi? Katanya di malam Lailatul Qadar Allah memerintahkan malaikat untuk menyampaikan salam kepada orang-orang yang suka beribadah. Menyampaikan salamnya itu bagaimana, Pak? Disampaikan langsung apa bagaimana? Ya, udah itu aja. Yang kedua, jika wanita sedang haid tapi di malam Lailatul Qadar itu gimana? Katanya di malam Lailatul Qadar itu harus berbanyak ibadah. Menyampaikan salamnya, ya. Barangkali perempuan ada yang bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Hebat artinya jawab, orang kayak Jidan ya, orang jawab apa-apa hebat ya. Terus Meki yang kedua apa jawabannya? Gimana? Orang paham Teguh. Orang paham ada bagi orang haid, iya. Coba diulangi. Satria, ya. Apa amalan wanita yang sedang haid di malam Lailatul Qadar? Katanya di malam Lailatul Qadar itu harus berbanyak ibadah. Tapi jika wanita itu sedang haid, gimana, Pak? Ya. Apa amalannya? Ya. Coba Jawadon jawab. Pikir. Iya. Harus dijawab. Jadi bisa. Yang namanya haid itu yang enggak boleh itu kan yang pertama sholat, ya. Terus baca Quran, ya. Baca Quran aja. Ya ada imam yang mengatakan baca kalau tidak menyentuh nggak apa-apa. Jadi orang haid itu bisa sama pamane ake nyong tanggal 17 nyong pan ngakeaken dzikir maca la ilaha illallah atau maca subhanallah itu sama. Nanti kalau pas datang malam Lailatul Qadar pahalanya itu seperti kita ibadah baca subhanallah selama 1000 bulan ya. Jadi benar Agus Satrio, benar ya. Ya kon hebat, takon terus ya, takon terus ben sing gede-gede isin ya. Udah berapa? 2. Satu lagi silahkan. Oke, Anek kapan takon ya, silahkan Anek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rehan Ane dari Margasari. Ya, monggo. Pak, izin bertanya, apakah boleh ketika kita lagi terkena haid melaksanakan sholat Idul Fitri? Itu apa hukumnya, Pak? Dah. Pertanyaan kedua. Dengarkan. Ya. Pertanyaan kedua, apa hukumnya ketika kita sholat Idul Fitri tapi kita sholatnya masbuk? Itu apa hukumnya, Pak? Ya. Hebat ya. Hebat pertanyaannya ya. Ke Abajung ke sing takon bocah cilik ke Abajung ya. Terus Pak ya.
Silakan perempuan yang pertama dijawab. Pertanyaannya apa sih kok? Satu saja yang ngomong. Pertanyaannya apa tadi kok nggak langsung nggak boleh? Pertanyaannya apa? Orang sedang haid, ya. Kalau saya boleh, wong ini yang bertanya itu si Satrio kan lanang ora haid ya. Iya kan, kon bisa netakone kalau saya haid kalau sih kan ya. Nah iya kalau saya haid, jadi kalau kamu nggak haid ya, perempuan laki-laki itu nggak haid, yang haid itu kelompok itu ya. Jadi nggak boleh Agus Satrio ya. Terus pertanyaan kedua Pak. Aneh. Pertanyaan kedua Pak. Sholat Idul Fitri masbuk ya. Nggak apa-apa ya. Umpamanya kamu dari mudik dari Jakarta ya, aneh ya. Terus ngejar biar nyandak sholat id, ternyata mobilnya macet minggu mani ya. Barangan jogmene sholat id sudah 2 rakaat, masbuk nggak apa-apa ya. Kalau imamnya selesai assalamualaikum, kamu berdiri 1 rakaat lagi ya. Paham aneh ya. Tapi kon ora haid ya. Mikir meni kalau saya haid ya. Iya. Ki malam ki kayonge lakone aneh ya. Mau tak jelasna kari takbir, kayak takbir kayong panyi geguwong ya. Aja ya. 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 Demikian udah cukup pertanyaan dari para santri, karena ini bapak-bapak, ibu-ibu mau pada tanya ya. Silakan Mas Ridho untuk mengaturnya. Para santri mendengarkan ya pertanyaannya, dan kalau bisa saya nggak jawab, nanti yang jawab santri dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atalihin Pak Kiai niki saking Karanggau. Wabarakatuh. Monggo. Iki pertanyaannya atau harus kecil, tapi khususnya nggak penting bagi kula. Pas niku tanggal likuran, kami istri bersetubuh pas Lailatul Qadar juga niku. Sedangkan bersetubuh suami istri kan menjalankan sunnah Nabi. Apa angsal manfaat Lailatul Qadar, apa mboten angsal manfaat Kiai. Ya. Coba Alwi pertanyaannya gimana, Wi? Ya terus. Ya sudah paham. Suami istri nyambut gawe pas malam Lailatul Qadar, apa keutamanya sama? Kira-kira sama apa ora kejawadon? Boten, ya. Lanang sama apa enggak? Kalau abang jawab B, kalau itu termasuk ibadah, ya sama, ya. Kira-kira hubungan suami istri itu yang sudah nikah itu termasuk ibadah apa bukan? Ya sama berarti. Sama palein. Ya Pak Solih ya apa sih? Ya sama. Jadi karena hubungan itu suami istri yang sudah nikah itu termasuk ibadah, pas malam Lailatul Qadar ya kayak panjenengan hubungan selama 1000 bulan gitu. Wah, mantep ya. Mantap ya, mantap. Ampun. Kalian iki. Nggih.
Iki nggih. Nggih. Teng anu sekuasa niku mamane nggih. Nggih. Sare kali suami istri kok. Nggih, unggahnya sun-sunan mawon niku puasane batal apa boten? Boten niku setuju boten, unggahnya sun-sunan ngaten. Diulangi malih, diulangi. Niki teng anu nggih sekuasa. Iki kan teng kamar mamane kali suami istri kok. Kok Ya. Halo. yo Ibe Dok. Dok. Mati. Ya. Mati. Ora kene. Halo. Cek. Mike Halo. almarhum. Halo. Iya. Ya. Wes. Bapak Jadi- Alwi di pertanyaannya piye miki? Kurang jelas jare, ya. Pertanyaannya itu Iya, iya. saat puasa ketika suami istri hanya sun-sunan tok itu hukumnya gimana, Pak? Apakah puasanya batal atau tidak? Ya. Iki RT-lihin marai bocah santri baik ya. Jadi ngaten Pak Lihin, menawi sampun suami istri yang tidak mengakibatkan syahwatnya memuncak itu tidak apa-apa, ya hanya sun ya Bu yo, sun onong ya pamane ya. Wong kaya kowe tok ora apa-apa, tapi anggar sun-sunan nganti suwe terus nganti barange ngartinan yang bocah saya kita ngartinan sampai barangnya yang ada Gusla itu namanya syahwat itu bisa mengakibatkan batal puasane ya, minimal batal ganjarane ya, minimal batal pahalanya ya. Demikian Mas RT Lihin ya. Monggo barangkali ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan gaduh Pak Yai. Nggih, ngenalaken rumen. Kula ingkang asma Wiryo saking Kalikangsa Tegal. Kalikangsa nggih. Tegal. Oh nggih. Kecamatan Margadana. Nggih. Lah hari kula takone sing gampang bae lah. Nggih. Sehubungan karo puasa ya pemiki ya arane ya di antara sing batalakan pahalane puasa kue dijelaskan anak pira terus apa ya Pak Yai. Pemiki ya salah satu sing mungkin ditangkap nanti Pak RT Lihin ya. Pemiki termasuk batalakan pahala puasa selain niko wonten mali Pak Yai. Nggih. Termasuk perkara-perkara sing batalakan pahala puasa lan sing kepindone perkara sing batalakan antara ya pahala puasa sekaligus puasane Pak Yai ngoten. Nggih. Nggih, matur nuwun. Bon. Bon nggih. Assalamualaikum. Coba kita jalanang ana sing bisa jawab batale puasa apa baik di antarane wis lah apa baik. Coba Rehan kayak ngambleng makan minum ya. Jadi ngaten ini dari Sumur Panggang apa nih Sumur Panggang ya Kalikangsa Sumur Panggang tak Kecamatan Margadana. Nggih Kalikangsa. Dados ngaten batale wong puasa niku kan akeh nggih.
Pokoknya apa sing mlebu ning bolongan ning cangkeme wong niku ndadekna batale puasa. Mangan, minum ya. Terus bahkan ana maning panjenengan sengaja ben muntah niku angger ya muntah sing disengaja niku ndadekna batale puasa. Hubungan seks niku batal puasane. Lah apalah panjenengan asline, cuma kita yang go macam-macam takon dosa niki ingkang yang kiye Pak Yai pernah waktu ya karena lagi puasa ya. Jadi kepantasan muta tapi muta itu tuh muta panganan dong latang kosong pripun Pak Yai. Niku mboten. Dadi watuk karena ngekel nggih ratane metu apa sing kaya utah-utahan niku mboten napa-napa. Bahkan saiki BSI urung mari total iki. Nggih, sing batal niku mutah sing digawe panjenengan sengaja tenggorokane niku anapane telake apa-apa bahasa kasare niku diogrok-ogrok ratan mutah utawa nika ana maning sing gurah nggih. Gurah ta karuan wong nginung nginung obat sing nggo gurah niku kan wis batal. Terus sing penting malih niku pegawean sing batalaken ganjarane puasa. Tapi puasane sing ora batal nggih. Tetep panjenengan sampun memenuhi kewajiban puasa. Tapi ora li apa-apa. Niku akeh nemen panjenengan ngomong goroh nggih, ngomong mitnah, ngomong ngrasani wong, menghasut wong nggih. Niki ndadekna pahalane niku napa mboten nonton nyolong nggih. Niku nyolong orang batalna puasa tapi batalaken ganjarane wong puasa. Ngaten. Termasuk sing nekakaken syahwat niku nggih Pak Yai. Nggih. Oh nggih. Nggih ngaten Pak Yai, matur nuwun kita. Pak Yai nggih. Nggih, sami-sami. Nggih, barakallahu Pak Yai. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lintunipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dalu, Pak. Kang Dalu. Kang Rito. Nggih. Kang Dalu Mas Rito atau Ustaz Rito. Alhamdulillah. Ada Ustaz Rito. Monggo tafadhol. Di antaranya malam Lailatul Qadar dengan orang yang berhaji mendapatkan haji yang mabrur, apa itu mirip atau hampir sama Pak Rito. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan zakat fitrah orang yang kurang istilahnya, istilah macan kurang lah, entir istilah, atau orang itu malas sembahyang, apa itu wajib mendapatkan zakat fitrah? Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Dua apa tadi, Bah? Yang kedua, apakah orang setengah gila atau malas sembahyang, malas sholat, apakah wajib mendapatkan zakat fitrah atau santunan zakat fitrah? Matur nuwun penjelasannya. Sami-sami. Pertanyaan yang kedua dulu ya. Apakah orang yang setengah gila mungkin stres, kemudian orang yang malas sembahyang apakah mendapatkan zakat fitrah? Jawabannya ya mendapatkan zakat fitrah kalau memenuhi syaratnya. Apa itu orangnya miskin atau
fakir atau apa lagi ya, ya mungkin gila, mungkin karena kaken utang bacung. Nah itu sangat wajib. Ya, ya biasanya orang stres karena kebanyakan hutang, ya berarti ya harus tetap mendapatkan haknya ya, karena tidak pandang entah itu orangnya jarang sembahyang ataupun orangnya gila ataupun stres. Ngaten bacung. Walaupun orangnya sehat dapat juga. Gimana? Orangnya sehat maksudnya. Orangnya mesti dapat juga. Ya masih dapat, tetap sehat tapi miskin. Ya. Karena kan bukan ditakar dari sehat enggaknya ya. Karena itu kan sebagai bantuan. Jadi yang menerima untuk bantuan ya. Jadi kalau orangnya sakit berarti nggak boleh misalkan yang didapatkan kesembuhannya. Jadi kan tidak ada batasan untuk apa namanya, orangnya tidak sehat ataupun sehat tetap mendapatkan haknya begitu. Coba Alwi, pertanyaan yang pertama dijawab tadi. Rimen we, ulang mana we? Ulang mana mungkin? Apakah di dalam malam Lailatul Qadar dan orang yang berhaji mendapatkan haji yang mabrur, apakah itu ciri-cirinya hampir sama Pak? Tadi Mas Alwi, orang yang mencari Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar dan mengikuti haji sampai mendapatkan haji yang mabrur, apakah itu sama? Apakah sama atau tidak? Mohon penjelasannya. Ya, coba siapa yang mau jawab? Barangkali ada. Jadi begini, yang namanya haji dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu berbeda ya. Pahalanya ya berbeda ya. Meskipun ada orang katanya mengatakan hampir sama, ya hampir, tapi yang jelas tidak sama ya. Begitu Pak Cung. Terus yang pertama, yang tadi, yang kedua ya, Ridho jawabnya yang kedua ya. Apa ya tuh tadi pertanyaannya tuh? Apakah orang gila mendapatkan zakat? Apakah orang gila itu bisa menerima zakat ya, khususnya zakat fitrah? Ya tadi benar, kalau memang orang gilanya itu fukoro, masakin bisa. Tapi kalau horim, horim saya tidak setuju, soalnya kalau orang stres mungkin horimnya horim main judi ya, itu tidak masuk ya. Judi online ya, entek-entekan ya, sampai stres terus nyaluki zakat, nggak usah diberi ya. Jadi pengertian horim itu horim untuk makan, untuk mencari ilmu ya, itu horim. Untuk berjuang itu horim. Tapi kalau horimnya atau keblondotan utang go judi ya, apa judi model kemien, apa judi model saiki, itu tidak perlu mendapatkan zakat ya. Itu yang perlu saya sampaikan ya. Monggo yang lain. Oke, silakan untuk yang lain, saya menerima dulu dari WhatsApp. Assalamualaikum dari Muslim di Lebak Bawah, Lebak Siu. Khair bahasa
saat kita menemui malam Lailatul Qadar, dosa besar kita apakah terampuni? Yang kedua, di saat Idul Fitri, apakah dosa kita kepada saudara yang jauh, saudara kandung, ya, bisa terampuni, ya, walau tidak bisa bersalaman? Jadi dengan saudara kita dulu, dengan saudara yang jauh tanpa salaman, apa bisa dimaafkan? Ya bisa. Apalagi sekarang, ya, menggunakan apa WA, menggunakan telepon, video call, ya, itu tanpa salaman. Tapi kalau sudah betul-betul yang merasa disakiti memaafkan, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang pertama itu yang di belakang wadon sing nganggo kacamata, dijawab. Apa sih kowe Alia apa siapa? Dijawab coba tadi yang pertama. Ya, jawab pertanyaan pertama. Atau si Tiara, kue rupane Tiara karo sing kacamata kayak ngobrol terus. Jawab Tiara, ayo. Apa jawabannya? Jaluk diulang tuh, ben dengarkan tuh, miki pertanyaan pertama. Dengarkan Tiara. Yo. Ketika kita menemui malam Lailatul Qadar, apakah dosa kita terampuni? Apa Tiara jawabannya? Terampuni apa tidak? Sing nggawa kacamata terampuni apa ora? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Dalile utawa dasarnya? Jadi bisa terampuni, tapi ketika orangnya pas pada waktu itu sedang minta ampun atau sedang istighfar. Tapi kalau tidak ya tidak, ya. Jadi kalau orangnya pas malam itu sedang astagfirullahaladzim, alladzina ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu diampuni, ya. Tapi kalau tidak ya paling mendapat keutamaan saja ketika sedang ibadah. Ibadahnya itu diberi pahala sama dengan ibadah 1000 bulan itu, ya. Monggo Sadrito yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Abah Kiai izin badhe tanglet di dalam kitab Kifayatul Akhyar tentang puasa. Orang tidak boleh puasa atau diharamkan puasa dalam 5 hari, 1 hari raya fitri, 2 hari raya kurban, 3 hari tasyrik. Kang kula tanglet, sebaiknya setelah hari raya fitri atau syawalan, puasanya itu lebih baik dimulai tanggal 2 atau 3 Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Syawal itu memang yang paling abdul itu dileti 1 hari. Jadi kita puasa pamane badane Sabtu itu jangan puasa, nanti minggunya puasa sampai 6 hari. Tapi kalau tidak bisa hari yang kedua, itu yang penting 6 hari lah, ya. Mau ambil terakhir ya nggak apa-apa, pamane
Karena kalau hari kedua saya banyak tamu, rasanya kalau puasa nggak enak ya. Ambil hari nanti pertengahan ya. Pertengahan bisa berturut-turut sampai 6 hari, bisa dilet-let ya. Saya mau puasa nanti tanggal 10, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 15, tanggal 18 sampai 6 hari itu bisa. Yang penting pada bulan itu kita puasa selama 6 hari. Seperti itu ya. Monggo yang lain, satu lagi yang telepon barangkali ada. Monggo. Ya, silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Yai. Sami-sami. Nerek bertanya Pak Yai. Apa hukumnya orang yang mengerjakan puasa tapi tidak pernah mengerjakan sholat Pak Yai? Itu juga sebaliknya, orang yang mengerjakan sholat tapi mengerjakan puasanya itu dangling, kadang-kadang ngerjakan, kadang-kadang juga tidak, karena kondisi dan keadaan di sekelilingnya gitu Pak Yai. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pada saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu kan ada takbir. Yang pertama kan 7 kali ya, rakaat yang pertama. Terus rakaat yang kedua selama 5 kali itu di sela-sela takbir yang pertama sampai ke 7 kali itu di awal dalam arti itu ada bacaan-bacaan tersendiri yang harus disampaikan atau tidak Pak Yai? Tentang itu yang kedua. Yang ketiga, apa hikmah nuzulul Quran itu sendiri? Mohon penjelasan dari Pak Yai. Terima kasih. Ya. Mohon yang pertama diulang tadi. Mipil yang mawon. Pertama, apa hukumnya orang yang mengerjakan ibadah puasa tapi tidak mengerjakan sholat, atau sebaliknya mengerjakan sholat tapi tidak mengerjakan puasa Pak Yai? Itu hukumnya bagaimana dengan kondisi dan keadaan yang seperti itu? Jadi mohon penjelasan. Ya, hukumnya tetap dosa ya. Hukumnya tetap dosa, sebab itu antara sholat dengan puasa itu satu ibarat bangunan, satu bangunan. Jadi kalau pamannya diibaratkan bangunan, anak atape, langkah sakane, anak sakane, langkah gendenge, loh itu namanya bangunan apa? Jadi yang jelas salah semua ya. Jadi yang penting kita kalau sholat ya, kalau puasa ya harus sholat, kalau sholat harus puasa. Karena bunyal islamu ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakah wa shauma ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu dasarnya itu ya. Jadi kita usahakan pokoknya ya, anggar sholat ya puasa, anggar puasa ya sholat. Kecuali ini ada yang bisa, yaitu tidak puasa tidak apa-apa, tapi karena ada halangan yang tidak bisa dilalui, pamane wong wis kaki-kaki wis ora kuat babar blas ya, itu sholat taisi bisa tapi puasa ora mampu, yaitu sih nggak apa-apa. Itu ada satu pendapat yang mengatakan harus membayar fidyah, itu saja ya. Terus orang haid ya, itu kan tidak sholat ya, tidak sholat tidak puasa nggak apa-apa. Yang namanya orang haid itu udzur syar'i ya. Terus yang kedua para dok, yang kedua apa bacaan di sela-sela takbir sholat Idul Fitri? Ya,
Jadi sela-sela takbir sholat Idul Fitri itu sebetulnya tidak dibacakan apa-apa, nggak apa-apa. Cuma untuk istilahnya biar ada letih, kita baca subhanallah ya. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak baca pun tidak apa-apa, itu sunnah hukumnya ya. Apa maning Dok? Telune yang ketiga, apa hikmah dari malam nuzulul Quran? Jadi kalau berbicara hikmah malam nuzulul Quran itu kan ya banyak sekali hikmahnya. Kita semakin cinta kepada Al-Quran ya. Terus kita semakin yakin kepada adanya Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Itu kalau bertanya tentang hikmahnya. Tapi kalau bertanya tentang manfaat orang mengadakan peringatan nuzul Quran itu apa? Ya manfaatnya banyak ya. Ya manfaatnya bagi orang yang belum ngerti menjadi ngerti, bagi orang yang tidak paham tentang diturunkannya Al-Quran menjadi paham. Loh pahalanya ya pahalanya itu yang namanya ibadah ya kan berpahala. Tetapi hitungannya berapa wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Ngaten nggih. Jadi hikmahnya seperti itu. Makanya kan orang memperingati malam nuzul Quran itu juga tidak semua orang Islam. Ada yang lah reka-reka teman anak nuzul Quran apa. Tapi yang jelas menjadikan kita umat Islam itu bertambah cinta kepada Al-Quran karena di situ dijelaskan tentang apa sih Al-Quran dan untuk apa sih Al-Quran. Ngaten nggih para Dok. Nggih, matur nuwun Pak Haji. Nggih sami. Semoga puasa kita semua berjalan dengan lancar tanpa amin apapun sampai selesai nanti ya Pak Yai. Nggih, amin. Matur nuwun Pak Yai, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kados sampun dalu, kula nggih kayong pun kesel nggih. Nggih pangapunten sing kathah niki acara KHI kula tutup ngantos sakniki mawon. Sing terakhir monggo bapak-bapak ibu-ibu nggih ingkang badhe ndaftaraken putra-putrine wonten Pondok Pesantren Darussalam niki saiki santrine hebat-hebat, pinter takon, pinter jawab, pinter menyelesaikan masalah. Monggo panjenengan anak putune dilebokna mriki nggih. Terutama niki wadone luar biasa. Lanange ya nggih. Wadone luar biasa, lanange biasa di luar ya. Jadi silahkan. Terus sing pandaftar umroh nggih, senajan niki lagi perange insyaallah ya sedelat maning mandeg ya Allahumma amin ya. Make tetap umroh jalan, dadi make tanggal 14 Juli kula badhe pangkat mali umroh nggih. Kali jamaah, monggo sing panderek monggo segera daftar. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.